Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita kembali mengudara di langit Jakarta Utara ya, tepatnya di daerah Ancol nih. Di daerah Ancol ini sangat banyak sekali proyek yang sedang berjalan, seperti Tol Harbor 2, yang nantinya Tol Harbor 2 ini akan double decker ya. Habis itu ada JPO Ancol, dan JPO Ancol saat ini sudah selesai, dan di situ nanti akan ada stasiun Ultimate ya, dan stasiun Tempur ya teman-teman. Dan jalan tol ini nantinya Tol Harbor 2 ini akan terintegrasi teman-teman dengan akses Tanjung Priok dan Tol Insinyur Suyatmo ya, ataupun Tol Bandara Soekarno Hatta. Di sini kalau kita lihat sudah masuk ke tahap pihat ya. Nanti setelah pihat ini akan ada girder nih. Tepat di kiri kita itu merupakan set office dari Tol Harbor 2 ini sendiri teman-teman. Pembangunan ruas jalan Tol Harbor 2 ini dikelola oleh Badan Usaha Jalan Tol ataupun BUJT ya, PT Citra Marga Nusampala Persada, dan diharapkan bisa selesai di tahun ini teman-teman, dengan memakan anggaran kurang lebih 15,8 triliun. Tepat di bawah kita ini juga ada semacam depo ya, depo dari teman-teman SDA DKI Jakarta. Dan di sananya lagi itu adalah sirkuit Formula E, salah satu mahakarya terbaik putra-putri bangsa Indonesia teman-teman, dimana sirkuit Formula E ini mendapatkan sanjungan langsung ya, bahwa event di tahun 2022 itulah yang terbaik sepanjang sejarah pelaksanaan Apex Formula E ini teman-teman. Masih terjaga dengan baik, dan di tahun ini disayangkan ya tidak ada Formula E, karena awal tahun ini juga ya, kemarin itu baru saja Pilpres. Jadi mudah-mudahan aja di tahun depan ya bisa diadakan kembali ini Grand Prix Formula E. Cuma nanti isunya katanya akan diadakan di Monas ya. Ya, walau alam bagaimana kedepannya ya, karena memang dari awal itu kan sebenarnya Pemprov DKI Jakarta menginginkan pergelarannya di Monas, tapi terbentur beberapa hal, akhirnya Pemprov DKI Jakarta membangunnya di seberang dari Stadion Jis ini ya, dan di tahun depan katanya ya di Monas lagi rencananya ya. Walau alam ya, apapun itu semoga saja Grand Prix-nya beneran diadakan ya, karena bisa membawa nama baik Indonesia, khususnya Jakarta, di kancah internasional. Dan di sini kalau kita lihat untuk JPO-nya sudah selesai dibangun, dan seperti inilah kondisinya ya. Dan ini di malam harinya ini JPO-nya bisa menyala teman-teman, menyala bangku. Seperti fasad dari Stadion Jis ya, jadi akan menambah keindahan dari Stadion Jis ini sendiri. Di sini kalau kita lihat untuk JPO-nya dia melandai ya teman-teman, dari atas turun ke bawah, dan biasanya teman-teman supporter biasanya tuh memarkirkan kendaraannya di bawah Tol Harbor 1, dan mereka berjalan kaki ya. Dan saat ini sudah bisa difungsikan ya teman-teman ya. Jadi kemarin waktu mini turnamen juga saya lewat sini, dan kualitas dari JPO ini sangat bagus sekali teman-teman. Dan khusus di atas LAA, listrik aliran atas ini full tertutup ya, full tertutup, karena ya ini bahaya juga ya kalau tidak tertutup full karena ada listrik aliran atas. Jadi lebih preventif pastinya ya teman-teman pada saat pembangunan ini. Dan di sini juga jalur inspeksi ya, jadi nanti akan ada mega proyek juga, yaitu stasiun Ultimate Stadion Jis.
Cuma ini kunciannya ada di Tol Harbor 2 nih teman-teman. Kita doakan ya semoga Tol Harbor 2 ini bisa segera mungkin selesai dibangun, sehingga pembangunan stasiun Ultimate JIS ini bisa dibangun dengan sesegera mungkin. Dan di bawah kiri ini ada stasiun temporer JIS ya, yang hingga saat ini sepertinya masih agak sedikit mangkrak ya di rooftopnya tuh kalau kita lihat ya, ataupun topping off-nya masih rangka-rangkanya aja. Dan ini sudah berjalan beberapa bulan yang lalu nih teman-teman, entah mengapa ini tidak diselesaikan ya. Dan di sini kalau kita lihat ada semacam girder ya, ini sudah masuk nih girder kalau kita lihat, dan progresnya sangat bagus sekali ya, sangat cepat. Cuma ini stasiun temporernya yang saya sayangkan sih, kenapa belum bisa digunakan ya. Ya namanya temporer kan harusnya bersifat urgensi ya, jadi kalau misalnya ada event-event akbar di Stadion JIS, seyogyanya stasiun tersebut bisa dibuka secara terbatas ya. Digunakan hanya pada saat event aja, sehingga warga Jakarta ataupun Jabodetabek ya yang akan datang ke Stadion JIS bisa menggunakan transportasi berbasis rel, yaitu KRL ya, turun di Stadion JIS dan bisa lebih cepat pastinya. Karena biasanya warga itu kalau mau ke Stadion JIS biasanya turun di stasiun Ancol yang jaraknya sih cukup lumayan ya, sekitar 2 kiloan, dan itu akan memakan waktu sekitar 15-20 menit pastinya. Ya kita doakan semoga stasiun temporernya bisa sesegera mungkin difungsikan ya. Amin. Dan di sini juga Stadion JIS mengusung konsep green building, di mana green building ini memanfaatkan alam ya, panas sinar matahari ditangkap dan dirubah sedemikian rupa menjadi aliran listrik yang pastinya akan difungsikan untuk operasional dari Stadion JIS ini sendiri. Dan sini juga rooftopnya kalau kita lihat masih berfungsi dengan baik, dan fungsinya pastinya buka tutup ya ketika ada hujan yang terlalu deras. Pastinya rooftop ini akan ditutup sesuai dengan arahan panitia pelaksana dari event akbar di Stadion JIS ini teman-teman. Jadi operatornya ini akan menutup sesuai dengan perintah ataupun arahannya, jadi tidak bisa main tutup aja nih. Dan saat ini kita sedang terbang dari sisi timur menuju ke sisi barat. Dan yes, seperti inilah kondisi terkininya di tanggal 10 Juni tahun 2024 ataupun H+7 ya, setelah mini turnamen internasional dari tanggal 30 Mei hingga tanggal 2 Juni ya. Dan saat ini sedang pemupukan nih teman-teman, jadi ini habis disebar pupuk ya, jadi kayak pakai bedak ya. Iya, jadi kemarin habis digunakan, dan kemarin saya sudah lihat langsung ya kualitas rumputnya, dan memang masih ada beberapa lini dari rumput Stadion JIS ini yang harus perawatannya lebih lagi teman-teman. Dan alhamdulillah ya, ini yang sebelah kiri kita ini ataupun 3 palang itu merupakan lighting existing ataupun lighting bawaan dari Stadion JIS ya, dengan masukan-masukan positif dari masyarakat ya untuk Stadion JIS. Akhirnya Jakpro menambah grow lightnya, karena memang banyak masyarakat yang menginginkan grow lightnya ditambah nih teman-teman, sehingga sisi utara dari Stadion JIS ini dari rumputnya ya bisa tumbuh dengan sempurna. Dan di sini kalau kita lihat ada beberapa tambalan ya, jadi semacam pergantian rumput total yang beberapa bagian aja nih, yang semeter 2 meter paling ini ya. Dan ini hal yang normal teman-teman, pergantian tambal sulam ini. Dan ini juga mirip seperti Stadion GBK ya, beberapa saat yang lalu saya pernah terbang juga di Stadion GBK, juga itu sama, ada beberapa bagian yang ditambal sulam, dan ya itu hal normal aja.
karena semua stadion pasti ada rumput cadangannya teman-teman. Jadi ketika rumput intinya itu rusak, maka nursery-nya ataupun rumput cadangannya itu akan diambil, dan rumput yang rusak itu akan diganti dengan rumput yang baru pastinya. Dan di si hijau, paling hijau sendiri itu merupakan rumput full sintetis ya teman-teman. Itu berfungsi untuk ABC, Agility, Balance, and Coordination, bagi pemain cadangan yang ingin ataupun akan dimasukkan menjadi pemain pengganti ya. Di sini kalau kita lihat untuk sisi baratnya juga stiker World Cup-nya masih menempel ya, dan ini salah satu semacam kenang-kenangan ya, karena Stadion JIS diberikan kehormatan bisa menyelenggarakan ataupun melaksanakan World Cup U17 ya di tahun lalu. Dan seperti inilah kondisi terkininya ya. Semoga rumput-rumput stadion utama di Indonesia ya, salah satunya Stadion JIS dan juga GBK Stadium, bisa sesegera mungkin pulih kembali ya, sehingga nantinya bisa memberikan rasa nyaman dan aman untuk atlet yang akan bermain di stadion tersebut. Dan kita dukung terus pemerintah kita dalam membangun negeri ini teman-teman, sehingga pembangunannya cepat selesai dan bisa kita rasakan manfaatnya. Dan kurang lebihnya saya minta maaf. Akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.